Kita bahas TOFG Season 3 Part 2. Dilanjutkan episode berikutnya, Chen-nan yang mendapatkan serangan sihir tapak tangan dari Taoran segera mengaktifkan segel pelindung dalam dirinya untuk menahan agar tidak langsung melukai dia dan juga Chen Qi. Namun, sihir tersebut sangatlah kuat hingga akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan beberapa area sekitar. Chen-nan yang terkena sihir pun terluka parah sehingga mengeluarkan banyak cairan merah dari dalam tubuhnya. Dalam peristiwa tersebut Chen Qi pun selamat, tapi tidak dengan Chen-nan yang sudah terluka sangat parah. Ia yang melihat kakaknya terluka pun sangat mengkhawatirkan dalam hal ini. Namun tiba-tiba saja Chen-nan segera bangkit dan dia terduduk kembali sambil memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Chen Qi pun segera menahan Chen-nan menggunakan kedua tangannya. Melihat kondisi dari Chen-nan ini membuat Chen Qi menangis dan mengingatkannya agar tidak meninggalkan dirinya serta akan merawatnya seumur hidup. Melihat kondisi Chen-nan yang semakin melemah, Taoran pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan pengepungan dan tidak memberi celah sedikit pun pada Chen-nan. Dekan Kiri yang melihat Chen-nan sudah terkepung merasa panik dengan keadaan muridnya itu. Sementara Chen-nan yang sudah terkepung, ia tidak punya pilihan lagi. Chen-nan membuka segel 7 pedang penantang langit dan mengaktifkannya sehingga menyebabkan Chen Qi terbawa oleh angin yang ditimbulkan oleh kekuatan tersebut. Tepat pada saat itu dia menyuruh Dekan Kiri untuk menjaga Chen Qi. Sang Dekan pun segera menangkap tubuh dari Chen Qi. Setelah itu muncullah satu persatu 7 penjelmaan pedang penantang langit. Taoran yang melihat peristiwa di depannya merasa heran dengan seorang Chen-nan yang hanya di tingkat ranah 3 namun bisa setara dengan kekuatannya. Serta orang-orang di sekitar merasa heran dan juga kagum dengan seorang Chen-nan yang bisa menguasai sihir dari timur dan dapat mengendalikan 7 penjelmaan pedang penantang langit. Kemudian 7 penjelmaan memasukkan esensi kekuatan ke dalam diri Chen-nan hingga ia berubah menjadi semakin ganas. Setelah itu Chen-nan menciptakan pedang dengan menggunakan kekuatan dari 7 penjelmaan hingga muncullah pedang yang sangat kuat dan juga menyeramkan. Sebelum ia melawan Taoran, Chen-nan meminta pada Dekan Kiri agar merawat Chen Qi dengan baik. Lalu, sang Dekan pun segera membawa pergi jauh dari hadapannya. Ia melakukan ini dengan tujuan untuk melindunginya dan tidak mau mengulangi penyesalan untuk kedua kalinya seperti masa lalu. Setelah itu Chen-nan memberikan serangan pada Taoran. Ia yang mendapatkan serangan tersebut dapat menghindari dengan mudah. Kemudian Chen-nan yang melihat serangan pertamanya telah gagal segera memberikan serangan kedua dan Taoran yang mendapatkan serangan itu pun langsung mengaktifkan perisai hingga akhirnya serangan Chen-nan memberikan sebuah tekanan yang langsung menghancurkan perisai milik Taoran. Dalam kejadian tersebut ia membayangkan bertemu dengan Yun Qi untuk pertama kalinya. Taoran merasa kekuatan pedang milik Chen-nan menjadi semakin kuat. Ia pun segera mengaktifkan sihir telapak tangan dan juga melakukan penyerangan. Chen-nan juga meluncurkan serangan ketiga untuk menghancurkan sihir tersebut. Taoran melihat sihirnya dapat dihancurkan dengan mudah. Ia pun memberikan kekuatan yang lebih kuat lagi. Dan tepat saat itu Chen-nan juga meluncurkan serangan keempat untuk menghancurkan serangan milik Taoran kembali. Akhirnya ia berhasil melukai Taoran untuk saat ini. Di sisi lain Taoran memahami bahwa Chen-nan menguras energi kehidupannya sendiri. Dalam hal ini Chen-nan pun meluncurkan serangan kelima. Sementara Taoran mengaktifkan teknik pedang 1000 bayangan dan mengarahkan pada Chen-nan. Dalam fenomena yang terjadi di hadapannya, ia membayangkan Yuxin kekasihnya yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan dia. Hingga bayangan tersebut membuatnya semakin kuat. Dan Chen-nan pun melancarkan serangan balik. Taoran mendapatkan serangan dari Chen-nan ini berusaha menahannya dengan sekuat tenaganya. Hingga akhirnya ia pun tidak bisa bertahan, mengakibatkan ledakan besar serta melukainya dengan cara yang parah. Setelah serangan ke-6, energi kehidupan di dalam tubuh Chen-nan mulai memudar. Di sisi lain Taoran pun menyadarinya
bahwa energi kehidupan milik pemuda tersebut semakin melemah. Kemudian Zenan segera mengaktifkan kembali kekuatan yang terakhir sehingga pedang di tangan memancarkan energi yang baru begitu besar dan menyebabkan bebatuan di sekitarnya berhamburan kemana-mana. Sementara Tauran juga mengaktifkan perisai dan memunculkan segel dinding untuk melindungi dia dari serangan Zenan. Setelah Zenan mengaktifkan pedang yang ketujuh, ia pun segera meluncurkan serangan. Dalam sekali serang dapat menghancurkan segel dan juga perisai milik Tauran hingga serangan itu bisa membelah bumi dan juga melukainya lebih parah. Setelah melakukan serangan 7 pedang penantang langit, ia pun kembali tidak sadarkan diri. Zenki yang melihat kakaknya dengan kondisi seperti itu pun berusaha melepaskan diri dari dekan kiri dan ia segera berlari untuk mendekati Zenan. Sementara di sisi lain Tauran yang masih memiliki sisa tenaga melihat Zenan sudah tergeletak, dia pun akan melenyapkan bocah ini dengan sebuah pedang. Namun Zenki menghadangnya dan memohon untuk melepaskan kakaknya. Dekan kiri yang melihat muridnya dalam bahaya segera memberikan pertolongan, tapi ia dihadang oleh anak buah Tauran dengan menodongkan senjata ke arahnya. Zenan yang sudah tidak sadar masuk ke dalam sebuah ilusi dan bertemu dengan Yuxin kekasihnya. Dalam ilusi itu ia mendengarkan suara dari dunia lain yang memanggil nama Zenan. Sementara Zenan kali ini bisa melihat dirinya dan juga Zenki dari dunia ilusi tersebut pun tersadar bahwa ia bukan lagi di kehidupan ini bersama dengan Yuxin, sang kekasih. Hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke dalam dunianya sendiri. Kemudian bunga-bunga di sekitar pun berubah dan ia pun akhirnya berpisah dengan Yuxin dan kembali ke tubuhnya yang sekarang. Sementara Tauran yang hendak menusukkan pedangnya ke arah Zenki, tepat saat itu Zenan pun bangkit dari kematian dan menahan pedang Tauran, menghancurkannya sehingga membuat orang tua ini terluka lebih parah. Semua orang yang berada di sana merasa heran dengan kebangkitan Zenan, padahal dia tadi sudah mati. Sedangkan di sisi lain dekan kiri pun tersenyum seolah sudah mengetahuinya. Tauran yang melihat Zenan bangkit pun segera memerintahkan anak buahnya untuk memberikan serangan secara bersamaan. Tepat pada saat itu, serangan petir dari arah lain pun datang dan seketika orang yang berada di sekitar Zenan pun mati dan juga terluka parah. Ternyata kekuatan petir itu dimunculkan oleh Dong Dong karena dia sudah sembuh dalam pemulihan kali ini. Tauran yang melihat naga suci peringkat kelima itu bisa bersama dengan Zenan pun segera melarikan diri. Melihat Tauran kabur, Zenan segera menunggangi Dong Dong dan menyuruhnya untuk mengejar orang tua itu. Dong Dong pun berhasil mendekati. Sementara Zenan segera mengarahkan pedang miliknya dan kembali menghajar seorang Tauran. Tepat pada saat itu, Tauran pun tewas di tangan Zenan. Setelah itu mereka semuanya kembali untuk pergi ke Akademi Shenlan. Di sisi lain Putri Mengkeer bertemu dengan Dewa Iblis dalam ilusinya, hingga segel yang sempat ia buka pun merasuki dirinya dan kemudian menjadikannya seseorang yang kejam dengan karakter baru. Keesokan paginya negara Dongju digemparkan dengan berita tentang pemuda yang telah menghabisi adipati kota Yangji dan juga menguasai 7 pedang penentang langit serta kebangkitannya yang membuat banyak orang terkejut serta takjub. Di sisi lain Putri Juyu dan leluhur Xuan sedang membahas tentang busur Hoyi yang telah kembali ke dalam istana. Ia juga melaporkannya bahwa Zenan sekarang telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Leluhur Xuan mendengar hal itu merasa bangga dengan keberanian Zenan yang telah menyelesaikan berbagai kehancuran di bagian timur dan juga barat. Namun leluhur Xuan juga mengingatkan bahwa terkenal di usia muda seringkali membawa banyak petaka jika dibandingkan dengan keberuntungan. Cerita pun berlanjut. Zenan yang sedang berendam di dalam telaga memikirkan perkataan ayahnya tentang 7 pedang penentang langit. Ayahnya mengatakan bahwa menggunakan pedang tersebut bisa memunculkan kultivator baru dan membawa keberuntungan yang murni. Tiba-tiba Dong Dong muncul dari dalam telaga dan mengatakan bahwa ia sangat lapar serta bertanya apakah masih lama berada di dalam tempat ini. Zenan yang mengerti hal itu pun segera menyuruh Dong Dong pergi ke kota bersama dengan Zenki terlebih dahulu karena ia ingin bermeditasi sebentar.
我还需再调息片刻，压制体内魔性。 Akhirnya Dongdong dan Chen Qi pergi menuju kota. Zenan yang hendak mulai bermeditasi tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari kota Yangji. Ia yang diserang pun langsung melawan dan melenyapkan beberapa orang dari kota Yangji itu dengan mudah. Dua orang lainnya yang melihat Zenan pulih dengan cepat segera mengambil langkah mundur dan menyusun strategi lain. Zenan tidak tinggal diam. Ia menggunakan sihir untuk menangkap salah satu pengawal dari kota Yangji dan menjadikannya tunggangan untuk mengejar temannya yang telah berhasil kabur. Mereka berdua pun terlibat kejar-kejaran hingga melewati kota Dongju. Orang-orang di sekitar kota pun melihat seorang telah menunggangi orang lain dengan terheran-heran. Leluhur Suan yang duduk meminum teh bersama dengan putri Zhu Yue melihat sekilas Zenan lewat dengan menunggangi orang pun terkejut hingga ia menyemburkan air yang diminum ke depan muka putri Zhu Yue ini. Kejar-kejaran yang berlangsung cukup lama berakhir ketika Zenan melemparkan kedua penjahat itu secara bersamaan ke gedung tua yang sudah tidak terpakai. Setelah peristiwa itu, Zenan berpikir bahwa tempat yang sekarang tidak aman untuk Chen Qi dan harus segera dibawa ke kota Shenlan secepat mungkin. Setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba ia diserang dari arah yang lainnya. Namun serangan itu tidak mengenai Zenan, malah membuat sebuah pedang meluncur melewati dekatnya dan ia kaget serta mengenali pedang itu adalah pedang embun api. Zhao Hingga muncul seorang wanita yang memakai tudung dan juga penutup wajah. Zenan yang melihat sosok wanita di hadapannya seolah-olah cukup familiar dan dengan yakin dia memanggilnya Mengkeer. Di sisi lain, Mengkeer pun sedang diyakinkan oleh seseorang di dalam dirinya sendiri bahwa ia bukan orang sebelumnya. Zenan menanyakan tentang kedatangan Mengkeer, namun Mengkeer ini menjawab dengan tegas bahwa ia datang untuk melenyapkan Zenan. Hal itu membuat Zenan terkejut dengan jawaban tersebut. Tidak berlangsung lama, Mengkeer segera menyerang Zenan dan ia mendapatkan serangan itu pun bingung dengan tindakan yang secara mendadak dilakukan oleh Mengkeer. Kali ini, Mengkeer juga sudah siap dengan kekuatan sihirnya untuk kembali memberikan serangan terhadap Zenan. Masih dengan kebingungannya, Zenan mencoba membicarakan hal itu dengan baik-baik. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Namun Mengkeer tidak menghiraukan dan segera menyerang dengan sihirnya kembali. Tidak punya pilihan lain, Zenan pun menghadapi serangan yang diberikan oleh Mengkeer. Pertarungan antara Zenan dan juga Mengkeer menjadi semakin sengit hingga akhirnya Mengkeer mendengarkan sebuah suara auman naga yang mendekat. Setelah dilihat ternyata itu adalah naga ranah tingkat 5. Ia pun segera menggunakan sihir pedang bayangan dan mengarahkan pada naga itu yang tidak lain merupakan Dongdong. Sementara di atasnya ada Chen Qi. Melihat Chen Qi dalam bahaya, Zenan segera menghancurkan sihir tersebut tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Mengkeer pun melarikan diri dan hal ini membuat Dongdong segera mengejarnya. Namun Zenan memilih untuk tidak melanjutkan pengejaran serta menyuruh Dongdong untuk pergi ke dalam Akademi Shenlan. Di sisi lain, Mengkeer yang berhasil kabur kembali dikendalikan oleh kekuatan lain di dalam dirinya sehingga ia dan juga jiwanya benar-benar menyatu dan membuatnya menjadi lebih kuat serta berbahaya. Dalam perjalanan ke Akademi Shenlan, Zenan masih bingung dengan sifat Mengkeer yang ia temui sekarang dan mengingat tentang perkataan Mengkeer sebelumnya. Setelah itu ia memikirkannya lagi dan melihat Chen Qi yang sembuh dari lukanya. Dalam setengah hari saja, ia berpikir bahwa tubuh istimewa Chen Qi akan menjadi rebutan impian para kultivator. Sesampainya di Gunung Xinwan, tiba-tiba tongkat giok yang berada di dalam tubuh Zenan keluar secara tidak sengaja. Chen Qi yang merasakan ada suara seseorang dari dalam pun segera menanyakan benda yang berada di depannya itu dan berujar bahwa ia seperti mendengar suara seorang wanita yang tidak jelas berbicara apa. Dan ternyata Zenan juga merasakan hal yang benar dan tidak salah dengan firasatnya. Kemudian dalam perjalanan, ia menemukan gumpalan kabut yang sangat tebal. Tongkat giok yang berada di depannya segera bereaksi ketika mendekati kabut hitam tebal itu. Zenan berpikir bahwa kabut dari asap hitam yang tebal ini muncul dari cuaca yang cerah sekali lagi.
merasa heran dengan peristiwa di depannya. 万里晴空，唯有那里一处阴雨密布。 Tepat saat itu ia melihat ke dalam kabut asap tersebut dengan kekuatan penglihatan yang dimilikinya. Setelah itu ia menyuruh Dongdong untuk segera meninggalkan tempat ini. Zenan berpikir tentang kebangkitannya dan merasakan hal yang benar-benar kultivator lampaui manusia. Sehingga ia mengira apakah aura tersebut bisa menjadi sebuah jawaban yang selama ini dia cari. Setelah itu, dua orang dari akademi menyampaikan pesan kepada Zenan bahwa dekan sedang memanggilnya. Zenan pun segera meminta menunjukkan jalannya. 走。 Zenan yang sudah tiba di Akademi Shenlan langsung berkumpul bersama para dekan. Mereka bertiga memberitahunya tentang tanah kematian yang di dalamnya ada seseorang yang bisa disebut dewa atau iblis. Dalam pembahasan tersebut, dekan pun bingung tentang sesuatu yang berada di dalam dirinya. Dalam hal ini, Zenan pun segera mengajukan diri untuk melihat ada apa saja di tanah kematian itu. 院长，我想去一趟死亡绝地。 Singkat cerita, pada malam harinya Zenan memikirkan tentang pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan seorang yang memiliki sifat dan bisa menjadi dewa atau iblis. Zenan juga penasaran dengan tanah kematian. Sementara di sisi lain, Dongdong yang berada di luar mengalami perkembangan pada dirinya tanpa disadari olehnya sendiri. Keesokan paginya Zenan pun terbangun, tapi ia heran dengan ribut-ribut yang berada di luar kamarnya hingga ia melihat Dongdong yang sedang merasakan kesakitan dan juga kepanasan. Zenan yang melihat hal itu hendak memberikan pertolongan namun langsung dicegah oleh dekan Yang Lin dan memberitahu bahwa Dongdong sedang mengalami kelahiran kembali. 生龙涅槃，不得干扰。 Dekan kiri atau Yang Lin itu pun menjelaskan tentang kecurigaannya dari awal yang sudah menilai Dongdong pertama kali datang ke akademi bahwa ia berbeda dari naga yang lainnya dan sekarang ia segera lahir kembali. Yang dulu pasti ia pernah lahir tapi gagal dan mengakibatkan hilang ingatan sehingga ia berinkarnasi menjadi naga kecil dan sekarang dia sudah terlahir kembali. Zenan pun mendengarkannya dengan sangat cermat dan di sisi lain Dongdong berhasil dilahirkan kembali menjadi naga tingkat 6. Melihat hal ini yang bisa terlahir kembali, dekan kiri menjelaskan lagi bahwa masih ada satu rintangan yang harus dilewatinya, yaitu ujian badai petir yang akan menyerang Dongdong. Setelah melakukan beberapa rintangan, Dongdong pun berhasil dan semua orang yang melihat kejadian itu merasa senang. Namun tiba-tiba ada sekumpulan kabut hitam menutupi awan, datang dengan cara yang aneh dan di dalamnya berisi kekuatan-kekuatan yang berwarna petir merah. Zenki ketika melihat hal ini tidak tahu apa yang telah terjadi, sementara pandangan mata dari Zenan telah menajam karena seolah-olah dia bisa merasakan adanya sesuatu yang sangat berbahaya.